kita di kota ini ya Mas ceritanya ya. Jadi anak kota. Anak kota. Iya, kita di Jalan Nogosari Lor, Kelurahan Kadipaten, Kementerian Kraton, Kota Yogyakarta. Iya. Makanya ini bapak-bapak, ibu-ibunya pada belangkonan ini karena Kecamatan Kraton ya, Kementerian Kraton ya. Beda sama yang lain soalnya. Duduknya aja pun beda loh. Iya. Oh kudu rapat, apalagi ibu-ibu ya Pak. Itu dia karena kita spesial banget hari ini di Kementerian Kraton. Dan hari ini spesial juga ada Bapak Ibu dan kita di tempat wisata walaupun di kota. Bener nggak? Oh wisata apa Pak? Sayur. Oh sayur. Ibu-ibunya diam ya. Sing nandur ki sakjane ibu-ibu ya toh. Bapak-bapak iki memang Yo sing nyirami. Oh nyirami. Nyangkul bapake. Iya, karena kita ini judulnya istimewa juga, mewujudkan destinasi wisata berbasis rumah di bidang pertanian perkotaan. Saya Marta Sasongko. Saya Dibio Primus. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, inilah Sarasehan Sibako. Semangatnya mana Bapak Ibu? Semangatnya dong Mas. Iya dibikin coba kita yel-yel ya. dong, Oke. biar semangat. Kita yel-yel bareng-bareng. UMKM naik kelas. UMKM Hebat. hebat. Jogja istimewa. Wah. Ibunya naik kelasnya mantep gini. Naik kelas terus. Pokoknya UMKM naik kelas terus. Oh naik pesawat, harapannya gitu ya Pak. Ya. Bisnisnya itu naik pesawat. Kita dengan modal apapun kita bisa terus berusaha. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol, setuju ya Pak, Bu? Bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dengan wakil Anda semuanya. Semoga ini nanti apa yang dibicarakan ini punya manfaat langsung kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kenalkan narasumbernya, ini istimewa karena Bu Kadis, Bu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY berkenan hadir di sini. Kita beri tepuk tangan dong buat Ibu Kadis, Ibu Sri Nurtiat Siwi MMA, Bu Siwi. Gimana? Lihat-lihat yang hijau-hijau Bu. Iya tadi saya mau kesini, ini salah nggak ya kayak mau jagungan apa ya? Ternyata wah ini Sibako sangat luar biasa hadir di Kota sekarang. Jadi Sibako ini hadir di mana-mana baik. Kemana saja Mbak? Ini Mbak Marta ini ini sudah ikonnya Sibako. Iya, ini sampai 60 titik Bu sampai kita 60 seluruh titik. DIY. Ya, ini sudah ke titik. Kenapa? Satunya Saya juga. Iya. Saya ngimpi aja ngimpi Sibako loh Bu. Melindornya Bangun tidur Sibako Sibako ya. yang dicari ya Pak ya. Iya. Melindornya naik kelas kok Bu. Ya selamat siang Bapak Ibu semuanya, matur nuwun ini udah semangat sekali gitu. Kita ini dengan nanti bisa sharing lah gitu. Betul. Nah bersama kita juga hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Anton Prabu Semendawai SH. Pak Anton. Pak Anton. Assalamualaikum, sugeng siang. Waalaikumsalam. Namanya itu udah makentar-kentar loh. Pokoknya unik soalnya namanya, pasti langsung ingat. Wajahnya juga ingat dulu kalau nanti beberapa saat lagi pasti ada di pinggir-pinggir jalan soalnya. Sakit banget itu Loh, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Loh, di pinggir-pinggir jalan itu tuh istimewa Oh loh. baleonya. Oh, iya. Loh, gak semua orang boleh di pinggir jalan loh Mas. Nanti Iya, dikejar-kejar Satpol PP soalnya. Kalau ini nggak dikejar-kejar soalnya gitu ya. Pak Anton, hari ini langsung menyambangi Bapak Ibu gimana? Nje, tadi waktu hadir itu melihat wow sudah ada persiapan tarian ibu-ibunya dan pakaian Jawanya, ini juga ada yang dari Bergodo juga sepertinya. Oh. Ini kota benar tadi Kecamatan Kraton ini memang mendekati Kraton ini. Jadi memang nuansanya tetap nuansanya beda ya. itu tetap, dan juga di sini kan banyak tempat-tempat wisata yang di daerah kota di Kecamatan Kraton gitu. Betul, ini istimewa langsung ditangkap peluangnya. Nah, ini juga ada tokoh masyarakat yang hadir bersama kita. Beliau juga ini expert kayaknya kalau di bidang UKM. Pak Oni Wantara, Pak Oni. Ya, selamat siang, selamat sore. Iya, ini langsung bapak-bapak ibu-ibu tahu semuanya ya Pak Oni ya. Wah, kalau sama tetangga Pak Oni. semua ini. KTP KTP Kraton. Kraton. Rumah RW 3. Sama Mas Anton juga familiar kenal. Oh, satu kampung Satu ya? kampung. Oh satu kampung. Oh, tapi ini juga kemana-mana loh soalnya jadinya. Hangat bayi. Tapi hari ini pokoknya nanti gimana di Kementerian Kraton ini tuh bisa juga diekspos wisatanya dengan sesuatu yang unik ya Pak Oni. Kita ingin UMKM di sini yang tergabung dalam kelompok tani
bisa eksis. Dalam artian kan orang selama ini memandang kelompok tani itu bukan UMKM. Nah, padahal dodol ratengan itu ya UMKM. Betul. Ini yang ingin kita angkat. Iya, Iya, tapi ada irisan juga dengan yang lain kan ya. Betul. Mungkin irisannya dengan pertanian, irisannya dengan pariwisata. Tapi kalau Bu Siwi udah expert, harus semuanya bersinergi soalnya. Itu kolaborasi. Betul. Nanti kita lihat Ibu Kadis gimana ya. Nah, hadir juga pelaku usaha, salah satu pelaku usaha nanti bisa cerita dan juga memotivasi pelaku usaha yang lain ya Bu. Ibu Insinyur Susilowati Priyadi yang juga Ketua KTNA ya Bu ya. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Bu Susi. Bu Susi. Iya, baiklah. Kalau begitu kita akan juga menyapa Bapak Ibu semuanya seperti apa cerita tentang usahanya. Silahkan boleh memulai Bu Mariam, monggo Bu, silakan. Wah kalau di kota tuh gampang, Iya. langsung. Monggo Bu Mariam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam. Usahanya Saya- apa Bu? Ya, Usahanya apa? saya usaha baru mulai nih, baru kemarin merintis Rosella. 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 Kemarin itu hari Jumat apa? Bulan kemarin. Bulan kemarin ya. kemarin. Ya, bulan kemarin. Kita Iya. itu punya ya apa? Sebetulnya dari lidah buaya. Terus kok lidah buayanya nggak berkembang gitu. Terus kayaknya punya ide gimana kalau kampung kita ditanami Rosella. Terus kita olah menjadi sirup dan macam-macam lagi. Ada berapa olahan Bu? Sirup terus? Sirup sama sambal ada, teh sama kolang kaling sama kacang juga ada. Diolah di sini semua itu Ya, bisa ya? kita olah di sini. Oke, ya. Kenapa tercetus pikiran Rosella Bu? Karena Rosella itu kayak udah kayak langka ya, kita jarang ketemu di halaman-halaman gitu jarang. Terus kita cetuskan di kampung kita itu menanam Rosella. Bu kalau di kota kan lahannya sempit. Ini terus pembudidayaannya di mana nih Rosella? Nanamnya di mana? Ya bisa ditanam di pot. Oh bisa ya? Ya bisa. Tetap berkembang baik. Ya, bisa. Maksudnya bisa dipanen Ya, sesuai dengan ininya, jumlah yang diinginkan. Kayaknya jumlahnya kurang Bu, karena Rosella itu akarnya menyebar kemana-mana. Oh. Jadi butuh tempat yang luas. Tapi kalau untuk karena lahannya nggak ada, ya kita pakai pot, insya Allah kita bisa. Ini sudah mulai dipasarkan di mana? Sebulan yang lalu baru produksi. Dari teman ke teman aja. Dari teman ke teman. Iya. Responnya gimana? Responnya alhamdulillah ada banyak yang suka karena ada mengandungin vitamin juga kan, banyak yang suka. Oke. Ini mau gimana? Ini kelompok apa sendiri Bu? Sementara ini sendiri, nanti kalau kita masuk ke kelompok aja. Oh, masuk kelompok Kali ya. masuk kelompok. Oke. Sudah ikutan Sibakul? Sudah pernah tahu Sibakul? Belum, baru Oke. daftar hari ini. Oh, baru daftar hari Iya. ini. Oke, baiklah. Terima kasih banyak terima Bu. kasih, Bu Bu Mariam. Mariam. Tepuk tangan dan apresiasi. Iya, soalnya baru memulai usaha ya kalau ini ya, tapi idenya menarik. Iya, biasanya kita selama ini kan mengenal Mariam tuh Belina, ini Mariam Rosella. Iya ya, artis berarti juga Pak ya. Anton seneng banget. Di keraton, jangan-jangan keraton ini kerabat Anton ini. Iya kayaknya ya. Baiklah. Ini kalau nanti hobi, ini loh Mas, nggak boleh pulang loh, nanti diajak pulang ke rumah. Kemudian boleh gantian yang bapak-bapak dong Pak. Kebetulan ketua kampung ya, Pak Dr. Kuswarsantio, monggo. Wah ini yang punya kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Pak, meniko apa yang di kampung ini tuh punya apa saja nih yang sudah dikembangkan? Ya, terima kasih. Perkenalkan saya selaku ketua kampung. Di sini saya juga bakul, tapi bakulnya di bidang jasa kesenian. Oh. Ini merupakan juga transformasi dari si bakul yang sudah dicanangkan oleh Dinas Koperasi. Dan kami selalu dengan teman-teman yang pakai pakaian Jawa ini anggota KTB Kadipaten Kidul.
Dulu waktu COVID itu kampung tanggap bencana, sekarang menjadi kampung tangguh budaya. Artinya multidimensi teman-teman ini saya kokapti di Jeron Beteng kita punya aktivitas budaya tetapi berbasis masyarakat, dan ke depan harapannya juga barangkali nanti koperasi yang ditulis di situ akan muncul dari teman-teman seniman di Kadipaten Kidul. Begitu. Ada berapa Pak anggotanya Pak? Kita dari Bergodo itu ada 45. 45. Kemudian dari seniman tradisi ini di RW 3 itu kantong budayanya di sana itu kalau saya hitung mungkin kurang lebihnya bisa 100 orang karena Magersari di dalam Kaneman itu sejak lahir sudah bisa menari. Karena apa? Lingkungannya penari-penari dan pengrawit-pengrawit. Termasuk saya dilahirkan otodidak dari kampung Kadipaten Kidul ini. Pintar menari juga Pak ya? Iya bisa. Ini tadi yang menari tadi itu murid saya semua dan salah satunya anak saya ikut menari. Kalau saya disuruh menari saya akan menari. Monggo loh Pak, boleh loh Pak. Boleh. Boleh. Nanti Jadi judulnya Si Bakul Menari Pak. Si Bakul Menari. Boleh nanti kita buatkan koreografi Si Bakul Menari. Boleh, itu bisa menjadi ikonnya Kadipaten Kidul. Kalau Si Bakul di daerah lain tidak bisa menari, di sini harus bisa menari. Kita ibu-ibu. Ini nanti saya buruh gendong kan juga bisa dijoget kita. Gerakannya gini. Gerakannya simpel-simpel. Terus sing lanang yuk kaya Semar nih karena habis menep. Bakul itu kalau tidak menep oleh-olehane mung golek badi-badi kok ora cetha. Ning nek wis kaya Semar, le dagangan yo rada santun dadi mung gini-gini ndelok. Lah gitu. Ini Semar, representasi dari meseme nyemarake ati, marai tentrem. Ngeten ya Semar. Sehingga di kampung sana itu ada patung Semar. Bapak Ibu nanti yang miyos ke sana itu ada patung Semar. Itu simbol Kadipaten Kidul ki eseme marak ati. Semar. Ngeten iki kan nggih. Nah, ini saya kira cerita kami dan jasa-jasa itu kami punya banyak pelatih yang salah satunya untuk Yogyakarta Carnival ini salah satu penata tarinya ya warga dari kami yang HUT Kota besok, termasuk kemarin Festival Ketoprak kita juara 1 sekota Kemantren Keraton. Pak Kus, ini dengan 45 anggota ini sudah kebentuk koperasinya belum? Belum Bu, karena ini baru rintisan Kelurahan Budaya yang insya Allah besok akan diumumkan oleh Dinas Kebudayaan Kota. Kami masih berjuang sehingga nanti sinergisitas antara bakul dalam pengertian usaha menengah itu dengan usaha dari jasa para seniman itu kapan-kapan akan kita sinkronkan sehingga tidak hanya yang bendawi tapi yang tak benda juga kita angkat. Jadi kita selaku warisan budaya tak benda ini akan kita angkat, salah satunya Bergodo dan kesenian. Begitu, Bu. Baik, nanti kita minta tanggapan dari Bu Kadis ya. Matur nuwun Pak Kus, kita berikan apresiasi. Joget Pak, sampai tempat duduk joget Pak. Iya. Ini judulnya Si Bakul di Kampung Penari. Nyanyi KKN ini ya. Kadang-kadang harus gitu ya kita ya, dan itu di kota. Mungkin beda sedikit dengan saya Pak ya. Saya juga senang menari Pak. Terutama di atas penderitaan orang lain. Jadi butuh yang menderita dulu ya. Gitu deh. Baik, selanjutnya Bu Kus Retno, monggo boleh cerita juga usahanya. Sama Kusnya ya. Jadi Pak Kus Warsantio ini. Bu Kus Retno. Monggo Bu, agak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengelola manisan kolang-kaling. Manisan kolang-kaling. Ya juga dari Rosella. Oh, jadi ada gabungan nih manisan sirup roselanya kemudian ada kolang-kalingnya gitu? Enggak, sendiri-sendiri. Beda lagi. Ya, beda-beda. Oke. Dibentuk apa Bu manisan kolang-kalingnya itu? Di cup itu atau? Di plastik gitu. Plastikan, berarti curah ya istilahnya ya? Curah. Ini yang ini. Oh. Apa Bu yang mendorong kenapa memilih membuat produk itu? Itu dulu makanan dari Jawa, Jogja, yang jadul gitu. Oh kalau sekaten ya ada ya, itu biasanya ditusuk-tusuk gitu ya. Iya. Oh ini kayak makanan nostalgia. Iya. Sudah berapa lama Bu bikin ini? Baru semalam. Baru jadi belum lama nih. Ya. Rencananya mau di bisnis
bisniskan beneran serius atau Insya Allah. baru uji coba nih? Mau saya produksi ke apa? Makan market gitu. Oh, ini buat siapa jajanannya Bu? Anak-anak kah atau? Ya umum. justru, Yang masih punya gigi gitu loh. Saya langsung lihat gigi saya. Yang masih punya gigi, berarti yang metik nggak bisa nih ya. Ibu tuh gigi lihatnya saya kok. Kalau gigi mah aman Iya. Mas, kalau rambut itu loh ya. Bu, pernah sebelum memproduksi pernah survei kecil-kecilan belum? Oh, sana Siapa? kayaknya kebutuhan kaleng-kaleng apa kolang-kaling. Belum. Oh, belum ya? Belum. Artinya ini mau diarahkan ke konsumen siapa tuh malah belum tahu ya? Belum. Oke. Baru uji coba ini ceritanya Iya. ya. Oke, tapi kemasannya udah kemasan modern Bu, bukan kemasan jadul. Ya masih apa? Udah modern gitu. Oh. Kalau dulu itu kan disunduk ya kayak sate. Tapi Hmm. kan sekarang udah ada yang higienis gitu. Oke. Udah Ya, ya. tertutup Tahan rapat. berapa lama ini Bu? Ya, Kolang-kalingnya tahan berapa lama ini? belum saya coba ya Pak itu. Baru tadi malam Baru Pak tadi ya? malam dibikin ya. Baru belum dicoba. semalam itu. Iya, iya. Oh, iya, baik. iya. J, Ya, matur nuwun. semoga apa bisa bertahan sampai 2 tahun gitu loh. Enggak, maksudnya itu loh, expirednya tuh kapan, sampai berapa lama? Ya semoga kayak apa itu 2 tahun lah gitu. 2 tahun itu umur saya nih. Bikin ini ya. Baik, J, matur nuwun Bu Kusretno. Kita berikan apresiasi dulu. Assalamualaikum Kolang-kaling. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ngomong-ngomong yang menanam tanaman di depan ini siapa aja sih? Kelompok. Ada wakilnya kelompoknya nggak? Monggo, siapa wakil kelompok taninya? Karena kan ini topiknya ya pertanian perkotaan. Ya. Selain Pak Oni siapa? Ibu-ibunya yang nanam sendiri. Ketuanya ini. Oh, Bu. Ketuanya. Oh, ya udah, J, nanti baik. cerita. Jadi karena ketuanya di depan, anggotanya nggak boleh ngomong ya? J, kalau begitu nanti saya tanya langsung kepada Bu Susi. kalau gitu Bu Susi aja cerita Bu, ini sebenarnya ini apa nih? Tanaman-tanaman ini seperti apa? Cara menggerakkannya, siapa yang menanam? Iya, jadi sebetulnya sebelum COVID itu dari dinas itu ada program menanam 1000 cabai. Nah, setelah kita diberi pelatihan, kelompoknya itu solid, selalu ada dari dinas itu. Nek kene iki rasa perlu golek tanda tangan, diundang semua guduk teko. Berarti mereka pada semangat menanam 1000 cabai. Dan katanya program itu sini terbaik untuk tanamannya. Nah, kemarin sudah dipanen sama Pak Wawali. Namanya itu kemudian dibentukkan kelompok Naga Asri. Baru 2 tahun yang lalu, kebetulan dibentuk kemudian COVID. Sehingga pertemuannya cuma di WA. Ada PPKM, ada PSBB dan sebagainya itu kita nggak berani. Engkau gek digrebek Mas Oni iki nek ketemuan. Nah, jadi lewat WA. Tetapi ibu-ibu semangat. Karena saya kasih kan ada bantuan dari Dinas Pertanian Kota. Rak-rak ini di sini itu pertanian model perkotaan. Jadi tidak ditanam di bawah. Vertikal ya Bu ya? Vertikal. Jadi pot sama pralon itu semua bisa diaplikasikan ke tempat-tempat yang sempit. Kalau di hamparan gitu kan nggak bisa diaplikasikan dalam kota. Kalau ini bisa, di mana saja bisa. Sehingga kita khusus model perkotaan pertaniannya. Kemudian juga tong-tong itu sebetulnya hidroponik yang dipadukan dengan tanaman medianel tanah. Oh. Sehingga satu kali buka menyiram semua. Oh, tong-tongnya Iya, ini tapi ya. itu kemarin dirubah posisinya karena dapat bantuan lagi tak konbloke dari Bu Lurah. Terus berubah belum disesuaikan lagi. Besok bisa disesuaikan. Jadi ini yang nanam siapa ini, Bu? Yang menanam ibu-ibu Ibu-ibu. mohon berdiri ibu-ibu Ayo yang berdiri yang punya mana? tanamannya. Yang pakai kebaya-kebaya itu. Oh, mau semua. Semuanya. Wow. Iya, Saya pikir cuma satu, Bu. Kalau cuma satu kan saya mau ngambil satu nggak ketahuan. Ini banyak yang nih. menata juga ibu-ibu. Oh. Itu karena bisa untuk dekor. Terus giliran ininya Jadwalnya. Ada jadwalnya dari Senin
nanti kalau nggak nyiram dibunyiin sama emak. Wingi kowe ra nyirami. Gitu. Jadi takut wis kudu nyiram. Untungnya saya bukan warga sini, Bu. Pasti lali nyiram. Iya, kalau hujan tetap harus nyabuti suket. Itu. Jadi harus tetap bersih. Nah, kita sepakat untuk memajukan nek meng nandur mangan hanya untuk kesehatan tok. Duiten di kita berkembang untuk mengolah hasil pertanian, yaitu kita pilih Rosella. Kenapa Rosella? Rosella nyemplung di mana-mana cocok. Ya. Di Mento. Ini kok belum ada. Ini belum. Tadi di situ snacknya tuh ada mento. Mento khas keraton. Ya, zaman dulu dimodifikasi dengan Rosella. Enak juga. Kemudian Korketelo yang ngolah juga anggota. Itu sudah lama. Yang mento itu Mbak Puji. Saya kira tadi yang mau ngomong Mbak Puji. Itu sudah kemana-mana jualannya. Ini yang dipilih yang baru-baru biar fresh. Nah gitu. Sebetulnya mereka baru tapi outletnya sudah lama. Maksudnya lain yang bukan Rosella. Ada produk-produk ampyang, produk-produk kue. Itu sini udah lama. Sama belakang sana. Cuma ini tadi produk baru yang sedang diekspos ya. Iya. Nah karena kita ayo kelompok bikin. Biar kita semakin maju. Karena apa? Besok di sana itu pintu gerbang Taman Sari untuk wisata. Nanti ini tempat wisata bakalan lewat sini. Kita harus siap untuk bahan oleh-oleh. Keraton Jogja, yang penting ada itunya. Nek orang Jogja nih Sengoro Payu. Karena mereka dibagi untuk oleh-oleh. Sehingga Keraton Jogja harus ada tulisannya. Seperti yang ini kita bikin kacang sambal. Nanti saya mohon ya biar semangat Ibu, Bapak, Pak Anton sama Ibu Bu Gadis. Bu siapa? Bu Gadis, Bu Siwi. Oh iya benar. Itu untuk membuka kerudungnya karena kita baru mulai yang Rosella. Biar semakin semangat. Launching. Biar kalau nggak diloncengkan alah besok wis ra gawe meneh. Saya yang mulai. Berarti janji ya, Bu, nanti udah dilonceng harus bikin lagi ya. Udah dilonceng sama jauh-jauh. Ini kepala Pak SDIY. Ini SDIY semua loh ini. Ampuh loh kita. Atasnya naga asli Jalan Nagasar cuma RW 2. Tapi semangatnya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ini luar biasa, ini Nogosari Lor ini diawali dari sini, kita nutup jalan untuk buka rezeki. Iya. Saya tuh dari kemarin itu penasaran Mas, nek Nogosari ini sak gedene kayak ngene, itu godongnya gedangnya sepiro ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Lahir dari semangat dan jiwa gotong royong, tumbuh menjadi pilar ekonomi nasional, melintas generasi, terus berinovasi, menyambut era baru, koperasi siap maju. Adil makmur sejahtera, bersama koperasi, bersama koperasi, ekonomi mandiri, kita satu. Bersama koperasi, sambut modernisasi, membangun ekonomi negeri. Ayo generasi, majukan koperasi untuk Jogja istimewa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku pengen nastar premium. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah.
Yang di bro. Kula nuwun. Paket si bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Lampu hias akrilik juga dia bojomu toh? Wah, si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Iya, kita masih di Kemantren Kraton. Ini kayaknya walaupun di kota tapi hijau semua. Dan ini jadi salah satu potensinya malahan. Siapa bilang kalau di kota lahannya sempit itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata ini bahkan bisa menjadi salah satu objek wisata. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Bapak Ibu dari Kemantren Kraton. Nah, Pak Anton mungkin langsung bisa menyapa dan menanggapi ini semangatnya UKM seperti ini dan ini potensi yang cukup bagus untuk bisa diekspos, dieksplorasi lagi. Artinya kita melihat potensi-potensi yang ada terutama di Kadipaten Kidul ini bahwa ya pertanian perkotaan itu ternyata ya eksis juga, tidak hanya sekedar wacana. Sekarang kita lihat seperti ini dan juga bisa menghasilkan. Memang semuanya itu nanti di era globalisasi ini dengan teknologi digitalisasi, transformasi digitalisasi, ya memang marketing itu yang memegang peranan penting. Produk bagus, tapi kalau marketingnya kurang bagus, nah itu juga mana orang tahu besok kalau memang ini dijadikan tempat nanti pintu masuknya Taman Sari, itu mudah. Tetapi juga kan tidak hanya lokal saja nanti bisa sampai bahkan ke internasional. Kita kan harus dream big gitu ya, bermimpi besar. Nanti Rosella dari Nogo Asri nih kok. Nogo Asri menikah bisa sampai ke luar negeri. Nah sekarang ini kan contohnya aja seperti kalau di Imogiri ada apa Wedang Uwo di sana naik ning Imogiri itu ya wes njimuk dhewe wae Mas. Kalau umpamanya agak turun ke bawah ya 1.600 per paket. Tapi kalau di Jakarta di kafe-kafe itu sudah 50.000 kita pesen wedang uwo. Gitu. Nah, itu potensi seperti itu yang memang tepat kalau kita menghadirkan beliaunya. Bu Kepala Dinas Bu Siwi ini memang desain besarnya seperti itu. Kami dari DPRD ini kan membahas di penganggaran. Kalau memang outcome-nya ini bagus, ya kenapa tidak? Kalau maunya si Bakul ini ada subsidi untuk apa ongkirnya, bahkan nanti desainnya, websitenya, ataupun mungkin mungkin seperti mau jadi marketplace besoknya, ya kita dorong nanti marketplace bisa seperti marketplace yang sudah terkenal ini. Saya tidak perlu menyebut merek, saya harus menyebutnya si Bakul dulu ini. Kalau merek-merek itu nanti lain. Artinya marketplace itu nanti kalau si Bakul itu bisa disebarluaskan ke Indonesia dulu, Jogja, ke DIY, ke Indonesia. Nah itu kan bisa masuk trickle down efeknya itu kan turun ke UMKM ini. Pariwisata Jogja juga tumbuh. Apalagi sekarang kita mempunyai bandara terbaik di Indonesia. Dengan panjang runway 4,9 km, pesawat terbesar, terberat, kargo terberat juga bisa mendarat dengan luasan Aerocity-nya hampir 650 hektar. Artinya Jogja ini akan menjadi pusat ekspor import di Jateng DIY. Tinggal UMKM ini memanfaatkannya. Sekarang ini kan kalau dulu ekspor, wah itu lewat Jakarta, Semarang, lewat Surabaya, apa Jakarta, lama lagi. Kalau sekarang semuanya by cargo, by air cargo itu cepat. Sekarang kita pesen apa klik, mau pesen barang di Cina bisa datang 2 hari, 3 hari. Nah ini potensi yang sangat luar biasa, apalagi DIY ini kan menjadi seperti cita-cita kita. Menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan pusat wisata terkemuka se-Asia Tenggara. Apalagi sebentar lagi
RPJMD kita baru ada Pancamulianya Ngarso Dalem sudah menyampaikan apa rencana 5 tahun besok Pancamulia ini. Nah, basicnya besok itu juga melalui kelurahan Kemantren atau Kapanewon. Jadinya harus kelurahan ini juga berdaya di situnya. Nah, itu nanti sudah terfasilitasi. Nah, ini Bu Siwi ini sudah, Bu Kepala Dinas ini sangat luar biasa, sangat energik. Jadi apa yang kita sampaikan sudah langsung ditangkap sama beliaunya. Iya. Nah, ini kolaborasi ini yang bagus. Ya, kita sudah menyediakan semuanya dari dewan, dari dinas, tetapi harus kerjasama bersama antara masyarakat, warga masyarakat, kelompok masyarakat, UMKM-nya. Nah, ini kerja bareng kita ini itu bisa menciptakan DIY ini lebih makmur. Karena kita ya punya banyak dana dari APBD, dari DAIS, macam-macam. Nah, itu semuanya memang untuk masyarakat. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, mengaksesnya, dan cara mempergunakannya. Mungkin itu dulu pembuka. Iya. Sudah tahu belum ibu-ibu? Kalau iya ini sudah siap untuk ekspor langsung. Ayo. Ini yang diwaca WA grup aja loh ya. Tapi itu berarti peluang buat kita semuanya, tinggal pertanyaannya siapkah kita gitu ya. Mungkin ke depan tidak hanya kota pelajar, kota budaya, tapi bisa kota industri kreatif mungkin nggak itu Mas Anton? Sangat mungkin. Yogyakarta. Sangat mungkin. Mungkin sangat ya. mungkin. Karena kan sekarang ini kemarin waktu Jogja ini terkenal dengan istilahnya hacker waktu zaman itu atau apa carding seperti itu, langsung ditangkap sama Pak Gubernur kita untuk dibuatkan co-working space yang di sana ya, di Sagan. Sekarang mereka tidak yang negatif tapi malah positif. Mereka membuat apa game-game ataupun game aplikasi dari DIY. Nah, Jogja ini IPM nomor 2 setelah DKI, Indeks Pembangunan Manusianya. Memang kemiskinan itu kan masih di rating bawah, tapi sangat mungkin itu menaikkan ini ke atas. Karena apa? IPM kita itu Indeks Pembangunan Manusianya itu tinggi, di bawah DKI. Artinya kalau ukuran BPS itu kan kadang-kadang cuma patokan saja. Kalau di masyarakat di daerah Gunung Kidul Kulon Progo berapa kali beli pakaian, jelas kok nggak sebulan sekali beli, kan hitungannya seperti itu tariannya. Dan juga blessing in the sky-nya ya, kita bukan bless juga waktu era COVID kemarin. Kita dengan COVID itu DTKS kita cleansing lagi. Kemarin data kemiskinan itu hampir 400 ribuan sekian yang dihilangkan. Terus di cleansing di situ. Karena kan ada mantan anggota dewan, ada PNS atau apa masih masuk, yang meninggal sudah masuk masih masuk juga. Di cleansing data diturunkan DTKS-nya yang real itu menjadi 189.000. Nah, itu data real itu yang menjadi patokan kita, itu yang akan harus kita tangani dengan cara apa? Nanti dengan cara bantuan, hibah atau bansos atau apa untuk kelompok untuk meningkatkan ekonomi ini, ataupun padat karya memang kalau umpamanya itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, termasuk si bakul ini adalah subsidi, juga diberikan subsidi, nanti dijelaskan Bu Siwi untuk teknisnya. Jadi subsidi untuk ongkirnya, untuk usaha-usaha baru, nanti ada PIRT-nya, sertifikasi halal. Nah, itulah dari pemerintah daerah itu sudah memikirkannya sampai sejauh itu. Memang masih kurang, tetapi kita sudah menuju untuk ya kemajuan lah. Sekarang ini di Jogja ini kita sudah mempunyai bandara bagus, infrastruktur sudah bagus. Kemarin sebelum pandemi PR kita adalah blank spot. Tapi pas kemarin memang harus diwajibkan orang itu untuk Zoom meeting, untuk ini semuanya blank spot kita sudah selesai. Nah, sekarang langsung ini dipercepat ya? Iya, dipercepat. Semuanya itu sudah lengkap DI. Nah, tinggal kita itu bagaimana memanfaatkan di era digitalisasi sekarang ini. Kalau sekarang kan terkenalnya dengan 4.0. Sebentar lagi Jepang digagas oleh Jepang itu 5.0 dengan apa? Teknologi informasi tidak melupakan akar budaya kita. Kalau kita ya sebagai akar budaya wong Jawa ya aja ngilangke Jawa nih, kira-kira begitu. Iya, itu dia. Tapi ngomong-ngomong soal siap, Pak Oni nih giliran. Ini sudah ada fasilitasnya, bahkan ketika pandemi, ini hikmah pandemi ya, sehingga digitalisasi itu dipercepat. Tapi siapkah kita gitu untuk menangkap semua fasilitas yang sudah kita punya ini? Gimana UKM yang ada di sini? Jadi ada sedikit permasalahan terkait dengan teknologi informasi. Kalau sama pemerintah kota itu kan sudah mengupayakan setiap RD, setiap RW itu ada WiFi gratis. Kemudian
kita juga memiliki pasar Prawiro Taman yang notabene dekat dengan keraton. Itu memang didesain untuk ekonomi kreatif. Jadi ada satu lantai khusus yang di sana memang untuk ekonomi kreatif. Nah, kami melihat ini kan peluang fasilitas teknologi informasi, kemudian fasilitas tempat untuk melakukan bisnis kreatif. Nah, teman-teman di sini, maka kita merubah dari pertanian, maaf ya, kalau awalnya yang di produk itu kan kita sebagian besar itu kan bibit, kemudian kalau tanaman ya tanamannya saja. Nah, di sini kan sudah berbeda. Dia meningkatkan nilai jualnya dengan menjual satu dengan pot. Itu salah satu pemikiran untuk menambah nilai jual. Kemudian sini juga membuka untuk destinasi wisata. Ini juga baru saja di launching destinasi wisatanya. Harapannya dengan ada destinasi wisata, kita itu bisa mengawinkan potensi budaya dan potensi pertanian yang dipadukan menjadi jamuan makan pagi. Jadi kita setiap minggu pagi itu direncanakan ini akan kita buat itu tenda itu, kemudian bisa pesan olahan kuliner di sini, nanti bisa melihat atau mendengarkan Mas Santio tadi itu menari di sini. Nah, harapannya orang itu bisa ngunjuk Rosella, makan mento Rosella, sambil nonton jogetan. Nah, ini nextnya ke sini. Nah, Jogja banget gitu ya. Ini harapan kami ke depan. Kita baru bisa ke depan tuh 1 minggu sekali. Karena yang namanya trial kan kita harus mencoba ya. Kami juga masih mengukur kesungguhan teman-teman di sini kira-kira mampu nggak. Ini juga habis kita latih. Nah, nanti apa yang kurang dari teman-teman nanti akan kita mintakan bantuan ke Bu Siwi maupun Pak Anton untuk kita benahi. Tapi keterlibatan masyarakat untuk ikut semuanya ini sudah sangat luar biasa. Dilihat dari beliau tuh, kalau misalkan tidak semangat, mana mungkin mereka mau pakai belangkon, surjan, kebaya, sumuk pol gitu di bawah tenda. Terbayang nggak pakai gitu di bawah tenda? Kan luar biasa nggak punya tekad yang besar. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Makanya begitu kami datang ke sini salut ya. Ini kok spesial, istimewa ini bapak-bapak pakai belangkon semua, ibu-ibu semuanya dengan kain dan kebayanya gitu ya. Dan kalau melihat istimewanya tempat ini, kemudian potensi yang ada di sini, tadi juga ada pertanyaan gimana supaya menjadi nantinya ke depan seperti apa ini produk-produk yang ada di sini, Bu Siwi, monggo boleh ditanggapi. Jadi terkait dengan tadi luar biasa ya Mbak Marta, Pak Anton ini, Pak Oni sama Bu Susi. Bapak Ibu di mana nih RW Nogo Asri ya, di kawasan Nogo Asri ini. Di kawasan Nogo Asri ini sudah sangat luar biasa inovasinya, kreativitasnya, dan yang penting ini satu lagi yang bisa kita petik adalah kolaborasi, karena kan tadi Bu Susi udah nyampaikan, oh ini sudah ada jadwalnya, ada yang nyirami, kalau nggak nyirami nanti akan ada kalau saya ada sanksi sosialnya, dibunyi-bunyiin, digosipin ini. Sebetulnya sanksi itu yang paling ini ya, paling memujarab itu menurut saya memang itu tadi sanksi sosial. Wah, kemanain di ini bukan bentuk suruh bayar bentuk uang. Kalau uang saya punya ya udah, yang penting saya bayar uang. Tapi bukan uangnya ini yang nantinya bisa untuk nyiram, tapi bagaimana komitmen guyub rukum ini menjadi yang paling utama, menjadi yang paling penting di saat kita ini akan menjalankan sesuatu yang sudah menjadi target kita bersama. Jadi di Nogo Asri atau Nogo Sari yang tadi sudah di branding menjadi Nogo Asri itu sebetulnya sudah punya modal guyub rukunnya, guyub rukun untuk komitmen bersama mewujudkan kalau Nogo Asri ini menjadi salah satu ya, menurut saya salah satu destinasi wisata atau punya peran dalam destinasi wisata nantinya di Kota Yogyakarta. Kita tidak hanya menjadi tempat sampah, kita tidak hanya melihat saja, tapi kita juga berperan. Dalam arti setelah berperan tadi Bu Susi, ya mesti ada masukannya gitu ya Bu ya, ada ekonominya yang tumbuh, bagaimana PR kita itu masih banyak masyarakat yang miskin, masih banyak pengangguran gitu. Nah, tadi dari ibu-ibu juga sudah ada yang Rosella, ada apa ini sambal tadi petis. Sambal petis, sambal ada Rosella kacang, ada ini sangat luar biasa. Cuman begini Bapak Ibu, jadi kita ini tadi kan Mbak Marta, Pak Primus juga menyampaikan, ini sudah tahu belum sebetulnya pasarnya Bapak Ibu ini sebetulnya siapa? Belum gitu kan. Nah, saat kita mau usaha itu kita harus paham dulu sebetulnya kita ini mau
menyasar ke siapa toh? Kalau menjadi kampung wisata ini sasarannya wisatawan yang mana toh gitu. Apakah cukup lokal atau yang wisatawan yang bule-bule itu gitu. Begitu juga produknya Bapak Ibu gitu. Saat kita akan menyasar tahu sasarannya siapa, maka produknya pun harapannya bisa menyesuaikan kepada sasaran tersebut. Kalau belum bisa gimana ini Bu Siwi saya memproduksi. Nah, namanya ini belajar itu, berproses gitu. Apakah produknya Bapak Ibu ini menurut Bapak Ibu ada sudah puas sampai ini apa masih akan ditingkatkan lagi Bapak Ibu? Nah, ini kan menjadi sudah menjadi modal. Jadi kita harus memahami sebetulnya kalau bicara kolang-kaling tuh banyak sekali kolang-kaling yang ada di khususnya di Jogja aja. Tapi nanti kolang-kaling kita yang di Naga Asri ini kolang-kaling ini bedanya apa toh nek nang Naga Asri itu kolang-kalingnya nih. Apa rasanya lebih krenyes atau nah kita harus ada namanya apa Mbak Marta nih ahlinya value-nya, bedanya dengan yang lain. Cara membrandingnya dari rasanya, dari warnanya gitu. Dari bagaimana sekarang kita packagingnya, mengemasnya. Sekarang ini kan juga yang lebih ditekankan lagi bagaimana kita ini ekonomi berkelanjutan. Di Naga Asri ini salah satunya kita sudah kampung yang hijau. Pastinya diikuti dengan produk-produknya. Packagingnya kita memanfaatkan produk-produk yang ramah lingkungan. Saat wisatawan sini sudah nggak ada bungkusan plastik, mungkin sudah dengan daun. Semuanya nanti mungkin kardus-kardusnya diganti dengan yang ramah lingkungan. Jadi saat di sini ini bisa membranding. Brandingnya bisa kita arahnya ke sana. Oh, ramah lingkungan pertama itu. Terus yang selanjutnya bagaimana kita ini produk yang kita pasarkan pasti kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada konsumen. Jadi Bapak Ibu tadi sudah sangat luar biasa produknya. Tapi apakah sudah bisa melindungi konsumen? Tadi kan Ibu, kolang-kalingnya berapa tahun? 2 tahun. Waduh, kalau 2 tahun nanti Mbak Marta beli sekali, besok 2 tahun sudah nggak belanja lagi. Makin kaya nanti Mbak Marta. Jadi saat 1 tahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu itu semuanya harus ada ujinya. Nah saat itulah kita memang harus bersinergi, kita harus belajar. Ada lembaga yang nanti akan membantu di dalam pengujian sebetulnya kekuatan ini apakah seminggu atau 2 minggu atau Bapak Ibu ngersakan yang saya pengennya yang 1 minggu yang seperti ini, maka kami pun bersinergi dengan kalau dulu LIPI Bapak Ibu, tapi sekarang namanya BRIN dengan Balai POM, dengan UGM, dengan Fakultas di Teknik Industri. Maka inilah yang yang kita dampingi. Kalau tadi Pak Anton ngendika di Dinas Koperasi bisa ada fasilitas-fasilitas. Salah satunya fasilitas terkait dengan sumber daya manusia. Apa ini sumber daya? Meningkatkan kemampuan, skillnya Bapak Ibu saat mengolah produknya biar lebih bagus. Cara packagingnya, nyuwun sewu tadi Bapak Ibu, saya ini sekalian ya. Oh ininya sudah, tapi masih ada skripnya. Ini kan besok kalau di sini memang mau di branding menjadi kota wisata, kampung wisata, mungkin ini juga akan dihilangi. Ini Mbak Marta ini kemarin beberapa minggu kan menjadi menjadi ini ya Mbak ya, juri kampung wisata. Terus pamannya ini resoles, oh bawahnya pasti dikasih cup. Saat mau dahar kan sudah ada. Ini bagian-bagian yang sebetulnya detail-detail terkait dengan bagaimana kita menampilkan terhadap produk di list. Ada catatan, itu bisa belajar nggak bisa. Itu Mbak Fitri di belakang, ini biasanya damping ini Mbak Fitri berdiri, Mbak Fitri, Mbak Rosa. Nah ini teman-teman di Dinas Koperasi namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu. Bapak Ibu bisa konsultasi, belajar. Kalau belum usaha, saya pengen usaha seperti apa? Diskusi, tadi dampingi kalau belum masuk Sibakul bisa masuk Sibakul, usahanya bagaimana gitu. Produknya kalau mau sertifikasi PIRT ini harus seperti apa gitu. Di dinas memfasilitasi, iya. Kalau yang lebih 1 minggu ini betulnya wajib untuk ke PIRT karena Bapak Ibu saat kita ketemu konsumen belanja sudah ada PIRT-nya. Yang beli itu lebih yakin. Tadi kalau paman saya gini, oh sudah ada PIRT-nya, berarti sudah ada yang tanggung jawab. Dinas Kesehatan tanggung jawab terhadap produknya Bapak. Tapi kalau belum saya juga ragu, wah ini gimana ya?
produknya ini sudah aman belum ya gitu kan, ini masih ada pertanyaan. Maka kepercayaan pasar itulah sebetulnya yang paling penting. Yang selanjutnya tadi Bapak Ibu terkait dengan legalitas. Saat kita punya usaha ini sekarang tuh NIB ya, nomor induk berusaha, baik yang di kebudayaan ataupun di UKM ini tadi Pak Oni yang UMKM itu apa toh? UKM itu ya usaha dari craft, fashion, pertanian ini juga UKM ya, UKM di sektor pertanian, ada perikanan, semuanya ini usaha kecil menengah, usaha mikro kecil UMK ya, kita itu lebih ke, karena kan saya sering nyampaikan ini nggak mikro lagi tapi kadang lebih kecil lagi, mikri ya, ultra mikro gitu. Jadi masih belajar itu nggak apa-apa. Makanya kita naik kelas, harapannya dari mikro, dari mikri ke mikro, mikro ke kecil, nanti kecil langsung bisa menengah gitu. Harapannya seperti itu kita gitu. Nah, maka kita pun mendampingi bareng-bareng terkait dengan Bapak Ibu, yuk kalau punya usaha, biar usahanya itu legal, punya NIB. Sampun kagungan NIB Bapak Ibu? Sampun, siapa yang sudah? Belum. Nah, kalau yang belum mau usaha, nanti bisa dengan smartphone, bisa di dinas terkait di kota juga ada, di dinas perizinan kota atau dinas koperasinya kota, maupun di kami pun bisa dampingi ataupun dinas perizinan di DIY di DPPM. Dengan smartphone hanya 15 menit bisa. Kalau belum bisa bergabung ke Sibakul, sekarang ada Mbak Fitri sama Mbak Rosa, atau kalau belum sempat sekarang bisa di Sibakul jogjaprop.co.id. Bapak Ibu bisa daftar sana, punya KTP semua, punya NIK, bisa daftar di usahanya. Nah, pasti saat kita usaha ini perlu proses Bapak Ibu. Jadi di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi ini juga mendampingi bagaimana pencatatan usahanya, manajemen usahanya. Bapak, jangan sampai bikin rosol, wah tiap hari memproduksi sampai berliter-liter, wah aku semua ning kok ra ono duite ya, duite kae nanti gek ngedol rabati gitu. Apa uangnya kemarin untuk yang lain, wah laku jualan sirup roselanya tapi nggo bayar SPP, nggo jagong, nggo ini campur aduk, nggak tahu sebetulnya keuntungannya berapa. Maka kami pun mendampingi bagaimana manajemen usahanya. Mulai dicatat kecil-kecil, pelan-pelan sebetulnya beli bahannya berapa, laku berapa, yang ini untuk apa. Namanya ini kan kita kalau, karena Ibu tadi yang kolang-kaling, saya pengen terus, sekarang baru mulai, tapi semalam baru mulainya ya. Tapi nanti akan terus mulainya. Ini kan maka dimulai. Karena yang mau mensukseskan terhadap apa yang diingini Bapak Ibu sebetulnya Bapak Ibu sendiri. Kami mendampingi gitu. Kami mendampingi bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain gitu. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu, kalau saya ketemu dengan para pelaku UMKM, perlu modal nggak? Perlu modal nggak Bapak Ibu? Nah, gitu. Biasanya kalau perlu untuk apa? Gitu. Udah berasa belum? Nah, kalau untuk apa gitu pokoknya, kan? Pokoknya saya nih. Perlu. Berapa? Itu bingung juga. Ya, nah, itulah kita juga mendampingi bersama-sama dengan lembaga pembiayaan, biasanya bareng. Betulnya kalau perlu, itu perlunya berapa? Kapan perlunya? Mau untuk apa? Maka inilah sebetulnya yang kita belajar bareng-bareng. Belajarnya bisa dalam kelas, ikut pelatihan, bisa mentoring, bareng ketemu ini, bisa juga dengan coaching, sebetulnya ngobrol gitu. Nah, setelah tahu biasanya modal yang paling kuat adalah modal niat dulu. Itu modal, bukan uang gitu. Tapi biasanya modal ya perlu. Tapi biasanya untuk apa ya? Nah, itulah kita harus punya perencanaan. Nah, kalau ini sudah dari SDM-nya tadi sudah, produknya sudah, legalitasnya sudah, pembiayaannya sudah, wah ini sudah lengkap. Ning pasare ra ono, cara masar kene bingung gitu. Maka kami pun melakukan pendampingan, melakukan fasilitasi terkait dengan pemasarannya, bagaimana cara pemasaran yang baik. Membranding, bentuk packagingnya, kita memahami terkait dengan produk-produknya. Tadi kalau roselanya Bapak, ini di Jogja juga banyak sekali, tapi kita harus tahu bedanya punya saya dengan punyanya sebelah ini apa ya. Harus bisa Mbak Marta, bisa mendeskripsikan punya kita itu kelebihannya ini, kemasannya ini, rasanya seperti ini, anunya seperti ini. Harus bisa nah, memang tidak bisa langsung, tapi itulah yang fungsinya kita berproses, belajar, ada kemauan di sana. Nah,
itulah kita juga di Pemda DIY melalui Dinas Koperasi salah satunya, karena dinas lain pun juga ada banyak fasilitas, itu juga membantu memasarkan produknya Bapak Ibu dari para pelaku UMKM. Nanti kaitannya dengan budaya gimana mungkin Pak tadi kan Pak Ketua, wah ini sangat luar biasa, pasti wisata budaya UMKM itu seperti uang logam yang tidak, sebuah emping logam yang tidak terpisahkan. Nggak ada wisatawan, UKM juga nggak akan laku. Wisatawan nggak ada UKM juga, wisatawan juga garing kan gitu. Maka ini menjadi di sini itu sudah lengkap sekali gitu. Wisatanya maju, Bapak Ibunya maju, tapi bagaimana UKM-nya atau produknya itu juga kita naik kelaskan gitu. Jadi tidak hanya diproduksi antar ini, tapi pastinya kita punya target sebetulnya pasarnya sudah luas. Maka kita memasarkan dengan beberapa cara, pameran di destinasi pariwisata. Kita sudah sering pameran di Pasar Ngasem, salah satunya itu. Kita selain itu juga memasarkan produk-produk di galeri-galeri. Kami ada galeri di Jogja, di dinas, itu tidak berbayar. Silakan produknya Bapak Ibu bisa masuk, tapi harus lolos kurasi gitu. Kita kurasi produknya sudah masuk belum, legalitasnya bagaimana, rasanya, packagingnya. Kalau belum, yuk belajar gitu. Ada di bandara di YIA itu ada 1.500 meter persegi yang itu juga diperuntukkan untuk UKM. Ada sekitar 450 UKM yang sudah bergabung. Nggak berbayar juga ini. Komitmennya Pak Gubernur sangat luar biasa untuk UKM gitu. Nah selain ini sekarang kita kembangkan lagi jendela-jendela Sibakul. Di Jalan Malioboro ada gedung bekas Hotel Mutiara, sekarang sudah kita optimalkan juga untuk UKM-UKM yang sudah lolos kurasi juga. Ini kita buka lagi sebentar lagi di kantor pos, ada ruang yang itu juga akan kita buka untuk teman-teman UKM, namanya Jendela Sibakul. Begitu juga kami juga memasarkan nanti di hotel-hotel. Jadi saya ini lebih ke marketingnya Bapak Ibu aja. Jadi mana nih, saya datang ke GM-nya hotel, bisa nggak teman-teman saya ini bisa mendisplay ini dengan catatan ini? Boleh, monggo silahkan. Jadi inilah fungsi Pemda, nanti kita hadir di sana. Ya. Dan yang paling penting lagi, dan ini sebetulnya momen yang di sini ini Bapak Ibu, produk atau belanja pemerintah dikonsumsi makan minum itu, wah Pak Antoni Pareso sendiri, berapa puluh miliar, hampir lebih ya? 60 miliar, 90 miliaran ada gitu. Itu untuk konsumsi makan minum. Di PP 7 itu belanjanya 40% harus dari koperasi dan UKM. Maka kami pun melakukan onboarding pengadaan barang dan jasa untuk Bapak Ibu pelaku usaha. Biasanya nggak punya NPWP, wah belum punya nggak bisa gitu. Produknya belum memenuhi, kami hanya satu. Maka fungsinya tadi kalau Bapak Ibu nanti di sini berguyup rukun, bentuk salah satu koperasi atau bergabung dalam satu koperasi saja yang sudah memang cocok dengan Bapak Ibu, maka yang melakukan onboarding untuk ikut di dalam pengadaan di dalam Sibelab, ini koperasinya Bapak Ibu tinggal setor di sana gitu. Nah ini kan sebetulnya kesempatannya sangat luar biasa sambil di rumah, tidak perlu keluar rumah, memproduksi produknya bisa dijual di lewat tadi Sibela di pengadaan. Selain itu kami kalau sudah masuk Sibakul, kalau punya produk nanti bisa masuk di Market Hub. Market Hub Sibakul. Market Hub itu kalau tadi bukan marketplace ya, kalau marketplace kan masuk di sana, tapi kalau Market Hub kami hanya membukakan gabung di dalam Market Hub si UKM atau Bapak Ibu selaku pelaku usaha dengan si konsumennya itu bisa tiktokan, bisa WA-an gitu. Tapi produknya kita kurasi dulu tuh Mbak Fitri yang sering kurasi nanti mana yang sudah bisa. Kalau sudah masuk di Market Hub, kalau ada yang beli, yang ngirim siapa? Yang ngirim itu nanti kita kerjasama dengan beberapa lembaga, ada ojol yang memang sudah ada di kita gitu. Kita sebutkan ada Grab, ada Gojek gitu. Kami juga dengan kantor pos, bahkan dengan JNE bisa kirim ke luar DIY, yang biaya kirimnya itu dari Pemda DIY. Jadi Bapak Ibu nggak perlu tambah lagi si konsumennya gitu. Nah itulah sebetulnya ada di mana itu, semuanya ini ada di Sibakul Bapak Ibu. Jadi sekarang di mana ini Sibakul, pastinya itulah yang tadi saya matur Bapak Ibu,
dari pelatihan, meningkatkan skillnya, dari sisi produknya ditingkatkan kualitasnya, bagaimana pelatihan terhadap pencatatan keuangan atau mengelola usahanya, bagaimana mempromosikan, bagaimana latihan terkait pemanfaatan IT, sudah kagungan smartphone semua, apakah hanya sekedar WA-WA-an atau nanti akan ditingkatkan lagi untuk bisnis, itu semuanya ada di Sibakul. Maka syaratnya adalah masuk di Sibakul. Jadi itulah Bapak Ibu, ini semua kami tidak akan bisa menjalankan tanpa restunya Pak Anton. Iya. Gitu. Karena kami punya konsep, tapi kalau nggak di ACC Pak Anton ya sekedar hanya konsep begitu. Tapi waktu ke Pak Anton, kami ditanya, Bu Siwi kok seperti itu, datanya kayak apa gitu. Maka kami mohon supportnya Bapak Ibu saat ada pendataan dari teman-teman dinas, saat Bapak Ibu belum masuk di Sibakul, monggo masuk di Sibakul. Karena data itulah yang nantinya akan menyukseskan program-program yang memang menjadi untuk mendampingi Bapak Ibu. Harapan kami Pemda hadir itu menjawab terhadap permasalahan dari Bapak Ibu sesuai dengan permasalahan. Harapannya bisa tepat ya, tepat programnya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Yang seperti ini bagaimana ini yang banyak pertanian ini? Pasti ini juga kita bicara saat kita produksi Rosella. Bapak Ibu juga harus bisa mendata, kalau bareng-bareng pas bisa. Sebetulnya kebutuhannya ini kayak apa sih di lingkungan sini, minimal lingkungan dulu. Kalau lingkungan itu bahan bakunya dari mana, kualitasnya kayak apa, cara mendapatkannya kayak apa. Ini kan juga harus di-manage itu. Jadi tidak sekarang produksi, wah besok bingung cari bahannya, saat ada yang pesen, wah sudah nggak ada. Biasanya kalau istilah kerennya itu sold out. Nah, besok sudah nggak ada yang beli lagi kan. Karena nggak bisa, nggak punya. Iya. Maka itulah sebetulnya Bapak Ibu, yuk kita duduk bareng, belajar bareng untuk kita ini sama-sama naik kelas. Karena saat naik kelas itu tidak hanya Bapak Ibu, saat masyarakatnya maju, sejahtera, pasti Pemdanya juga naik kelas. Itu dia. Nanti seperti apa di belakang setelah ini, tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta.
Iya, potensi sudah ada ya Mas? Iya, sangat luar biasa. Semangatnya sudah ada, kompaknya sudah, fasilitasnya sudah ada. Tinggal gimana nih caranya? Iya, yang jelas ini tadi saya merespon Bu Siwi ini. Pak Anton tadi ngomong, aspirasi-aspirasi Bapak Ibu ditangkap Bu Siwi. Menangkap bukan sekedar kiper Bu Siwi, tapi sekaligus striker. Nyatanya memasarkan juga, ya kan? Ke jadi lobby semua ke hotel. hal pun bisa dibantu ya, difasilitasi. Kita optimis ini, apalagi Kadipaten itu ya, masuk era digital, kawasan digital yang pandai bikin konten. Kadipaten. Kawasan digital yang pandai bikin konten. Kadipaten. Nah Pak Anton, monggo silakan disemangati lagi. Ini nanti sebagai wakil rakyat juga akan menangkap apa aspirasi dari masyarakat ini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Siwi, tadi sangat luar biasa sekali. Jadi memang betul yang disampaikan Bu Siwi tadi, kita harus membidiknya itu harus melihat, ada storytellingnya lah. Ini kan Jalan Nogosari, dulu ada pohon Nogosarinya. Ya digaduk-gaduk lah deket itu, deket taman, deket apa Taman Sari, karena Nogo Asri, jadi Nogo deket Taman Sari. Nah itu story-story ini itu kan bisa menambah ketika ini di branding di sini, bisa ditambah branding-branding yang story-nya di daerah sini, apa keunggulannya. Nah itu yang mungkin perlu banyak juga sosialisasi seperti ini, karena kita tahu juga banyak masyarakat yang belum tahu juga tentang Sibakul ya Bu Siwi ya. Nanti di rapat-rapat di komisi atau di dewan di anggaran ya, untuk meningkatkan ekonomi ini ya setelah era pandemi ini ya dengan cara UMKM ini harus memang naik kelas dan apapun itu untuk memang kemauan atau kebutuhan masyarakat seperti apa, nanti kami akan mendorong bersama Bu Siwi usulan apapun, ya itu tadi harus dibantu dengan data juga, data dari masyarakat semuanya. Jadi kalau kita membahas di anggaran itu semuanya itu dasarnya ukuran, nanti mau diberi begini nanti hasilnya seperti apa, jadinya apa, kan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja. Baik, dan Sibakul ini memfasilitasi data itu sudah jelas ada di sana ya Bu Siwi ya. Monggo silakan Sibakul ini harus direspon seperti apa oleh lakukan. Jadi Sibakul ini sekarang yang sudah bergabung adalah 340.000 ya, 340.000 pastinya. Kalau Bapak Ibu belum masuk di 340.000, harapan kami Bapak Ibu menjadi bagian di dalam Sibakul, menambah lagi karena nanti akan menjadi memudahkan Pemda atau ini kita ini untuk mengambil kebijakan yang tepat ini sebetulnya apa yang dikersakkan Bapak Ibu gitu. Tapi yang paling penting di Sibakul ini sebetulnya sebuah alat untuk merajut seluruh potensi. Baik potensi dari aspek kemampuan SDM-nya maupun sumber daya alam yang ada. Jadi sumber daya alam yang ada itu apakah hanya bunga kol ini terus cuma digledek ini akan beda dengan saat sudah ditaruh di dalam sebuah pot ini, pasti ini kan ada value-nya. Maka di dalam Sibakul ini kami sebuah inovasi dalam Sibakul memang kita ada lebih kemarin kita branding menjadi rajutan Sibakul. Cara jitu untuk menjadi pelaku usaha yang unggul. Jadi kita rajut semuanya. Tapi rajut itu pasti akan rajutannya itu bisa dipakai atau enggak pasti butuh komitmen. Artinya yang paling penting ayo Bapak Ibu kita terus melakukan inovasi, kreativitas, dan satu lagi yang paling penting adalah kolaborasi inilah gitu yang paling penting gitu, dan komitmen sebetulnya di saat inovasi, kreativitas, kolaborasi, dan satu lagi saya lupa pasti kita adaptasi adaptasi dengan adanya pandemi Covid itu beda sebelum adanya pandemi Covid. Bapak Ibu saat budaya, cara hidup mesti cara usahanya pun beda. Sekarang tema kita di Pemda atas Pak Anton transformasi digital gitu. Kalau Pak Anton tadi kan istilahnya keren 4.0, 5.0 gitu. Maka kami pun menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Anton, transformasi digital, koperasi dan UMKM. Bapak Ibu, mari kalau kita masih sendiri-sendiri, kekuatannya akan beda dengan Bapak Ibu saat bergabung. Bapak Ibu mungkin ada biasanya kelompoknya kelompok bapak-bapak arisan tiap malam apa, ibu-ibu hari apa gitu, monggo aja. Tapi saat punya usaha bareng, ya ini menjadi branding di Nogo Asri atau Nogosari Lor, ini kekuatannya akan beda. Oke.
Tadi Pak Kus itu sangat luar biasa, saya melihat wah ini potensinya luar biasa, bisa nari, bisa ini. DIY ini potensi sangat luar biasa, koperasi seni, belum ada Pak yang memberikan ini. Dan kami punya target koperasi yang ke depan kita arahkan adalah koperasi modern. Koperasi modern adalah koperasi yang bagaimana pengelolaan manajemen dalam koperasinya ini lebih modern, profesional. Saat ada pelaku seni, ada apa ya, mungkin pentas-pentas apa, bisa koperasi berperan menjadi IO-nya, menjadi mungkin nyewakan baju-bajunya gitu, ada mungkin ada pasukan-pasukan bergodo gitu, ada mungkin yang bisa jahit, mungkin di situ yang jahit, ada bisa menjahit ini nanti disewakan atau dijual oleh koperasinya. Nah, ini akhirnya ekonomi yang ada di wilayah sini minimal ini kan sasarannya akan terangkat. Nah, nanti akan melebar ke jalan. Ya, itulah sebetulnya di Sibakul harapan kami bisa merajut seluruh potensi dan seluruh kemampuan yang ada di semua pihak, menurut saya seperti itu. Maka pentahelik yang sering kita sebut-sebut ini menjadi terwujud lah gitu. Tidak hanya sekedar koordinasi tapi nggak terwujud gitu. Dan menjadi ekosistem juga Bu ya di sektor UKM-nya ya. Nah, harapannya itu. Baik. Karena ekosistem UMKM itu sangat, dari kalau bicara ini berarti bicara on farm-nya. Apakah Dinas Koperasi melakukan pendampingan untuk budidaya cabai? Pasti enggak, pasti Dinas Pertanian. Tapi saat sudah ada dibikin cabai, itu dinas mana lagi? Dinas Perindustrian juga masuk bagaimana IKM-nya untuk cabai itu. Tapi di saat memanage, packaging, menjual dalam market hub itu Dinas Koperasi juga. Jadi satu cabai aja nih yang berperan sudah sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu nggak bisa naik kelas itu, kita yang kebangetan ya Pak. Yang kebangetan siapa nih? Yang kebangetan itu terus ini yang salah siapa ya Pak? Ya, gitu. Baik, dan sebagai bentuk dukungan bahwa ini tadi permintaan dari Pak Oni, Bu Susi, ini kita harus memberikan dukungan support itu dalam bentuk langsung Pak Anton dan juga Bu Siwi. Hari ini akan diapain ini Pak Oni dan Bu Susi? Dibuka, kita launching produknya dari Kadipaten ya, ini secara khusus dari Naga Asri. Ini ada beberapa produk biar tambah semangat. Jadi Pak Anton, Bu Siwi boleh berdiri di depan sini. Ini sudah ada produk yang akan kita launching ya. Waduh, di launching. Monggo. Bapak Ibu boleh ikut berdiri yuk biar semangat. Nah, kita hitungan ya. Dihitung ya Pak Anton, Bu Siwi bareng-bareng yang untuk dibuka ya. Kita hitung 1000 kali 1000. Lama ya. 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1 baru dibuka ya. Bareng-bareng Bapak Ibu yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Dicoba nanti ya, di endorse juga ya. Bagaimana ini produk yang sudah siap di sini akan terus ditingkatkan dan menjadi salah satu produk unggulan dari Naga Asri. Sekali lagi tepuk tangan, semangat buat kita semuanya. Terima kasih Pak Anton, Bu Siwi yang sudah berkenan hadir ngobrol-ngobrol, mendengarkan langsung dan juga langsung melaunching produknya. Bu Susi dan Pak Oni tetap semangat ya menemani ibu-ibu. Dan untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak tetap terus semangat. Kita boleh kasih semangat lagi Mas Debio. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Saya Marta Sasongko. Tetap terus semangat untuk UMKM di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.